Berapakah jumlah suku yang ada di negara Indonesia? Adakah yang tahu? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Guru Santi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas keanekaragaman suku dan budaya Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam suku dan budaya. Ada banyak sekali suku dan budaya yang ada di Indonesia. Makanya disebut keanekaragaman. Keanekaragaman itu adalah berbagai macam atau berbagai jenis. Untuk KD-nya sebagai berikut. Negara Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau. Ada sekitar 17.000 pulau lebih yang ada di negara kita. Negara kita juga terdapat banyak provinsi. Ada 34 provinsi yang ada di negara kita. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Orang-orang hebat, itulah tadi lagu dari Sabang sampai Merauke. Pasti sudah semangat kan? Karena kita sudah menyanyi bersama. Lanjut saja kita ke pembelajarannya ya. Indonesia terdiri dari bermacam suku. Suku atau etnis itu adalah suatu golongan atau kelompok yang anggotanya diidentifikasi berdasarkan garis keturunan. Di Indonesia itu terdapat sekitar 300 kelompok etnik atau sekitar 1.340 suku bangsa. Banyak sekali ya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget. Yang tradisional, jaga adat istiadat. Hayo, siapa yang bisa kasih contoh? Saya suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, Suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura. suku Asmat, Bugis, Melayu. Tiap suku memiliki macam-macam budaya, baju, lagu, tarian, dan bahasa. Rumah adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda. Itulah tadi contoh suku yang ada di negara kita Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai budaya yang ada di Indonesia. Budaya di Indonesia terdiri dari berbagai macam. Ada bahasa daerah, ada tarian daerah, ada pakaian adat, ada makanan khas daerah, ada legenda daerah, ada lagu daerah, alat musik daerah, rumah adat daerah,
dan senjata tradisional daerah. Berikut penjelasannya. Mari kita lihat yuk. Pakaian adat. Pakaian adat itu adalah pakaian atau kostum resmi pada setiap daerah. Setiap daerah itu memiliki pakaian dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. Untuk bahasa daerah, setiap daerah itu memiliki bahasanya sendiri-sendiri agar mereka lebih mudah dalam berkomunikasi untuk kegiatan sehari-hari mereka. Bahasa daerahnya juga banyak sekali. Bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali. Lagu daerah biasanya berisi pesan atau makna dari setiap daerah dengan bahasa dari daerah setempat. Paneni mana anak kambing saya, masak sabigi di hurung bari-bari. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya, kalau dicium merah pipinya. Tarian daerah. Tarian daerah atau tarian tradisional biasa ditampilkan saat acara tertentu pada suatu daerah. Ada tari jaipong dari Jawa Barat dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Untuk rumah adat itu sebagai hunian pada setiap suku dengan ciri khas masing-masing daerah. Rumah adat seperti rumah gadang dari Padang dan honai dari Papua. Legenda daerah atau cerita rakyat dari suatu daerah yang dianggap pernah terjadi di daerah tersebut. Pernah dengar maling kundang atau yuyu kakang? Itu contoh legenda Nusantara. Senjata tradisional daerah. Senjata tradisional daerah selain digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, senjata tradisional digunakan juga untuk berladang dan berburu. Senjata tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Makanan khas daerah. Setiap daerah memiliki cita rasa sendiri-sendiri pada masakan yang mereka buat ya. Mereka membuat masakannya sesuai dengan lidah masyarakat setempat. Makanan khas daerah juga ada. Gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Papua. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Negara Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan budaya yang tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang diambil dari kitab Sutasoma karya dari Empu Tantular. Dengan latar belakang inilah agar Indonesia dapat hidup dengan rukun, nyaman, tentram, dan damai, terdapat sikap yang harus dilakukan setiap anggota masyarakatnya. Yang pertama, yaitu sikap tenggang rasa, sikap saling menghargai dan menghormati antar anggota masyarakat. Yang kedua, toleransi, sikap tidak fanatisme terhadap suku atau budaya sendiri dan membenci suku atau budaya dari daerah lain. Hal ini tidak boleh ya. Yang ketiga, tolong menolong. Setiap manusia itu diwajibkan untuk menolong kepada sesamanya karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang sosial. Nah, itu tadi sikap-sikap yang harus dilakukan agar
negara kita dapat hidup dengan rukun, tentram, nyaman, dan damai. Masih banyak lagi sikap-sikap yang harus dilakukan, tentunya sikap yang baik ya. Hargai keragaman bangsa, cintailah budaya kita, berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya, tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya akan menyanyikan lagu Sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Terima kasih orang-orang hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.